Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lastari, praktikan dari kelompok 3. Mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan membahas lampiran soal yang telah diberikan, yang mana soalnya itu, buatlah program menggunakan prosedur rekursif untuk menampilkan permutasi dari string yang diinput serta jumlah permutasi yang dapat dilakukan. Gunakan rekursif untuk memproses setiap elemen string. Materi terkait dapat dilihat pada subbab fungsi iteratif dan fungsi rekursif. Nah, di sini sudah ada contohnya, di mana di contoh ini kita diminta untuk memasukkan string, lalu lalu program akan mencetak permutasi dari string dan jumlah dari permutasi. Nah, langsung saja kita bahas untuk soal yang ini. Nah, yang pertama itu ada logika dan deskripsi program. Nah, di mana logika dan deskripsi program ini merupakan penjelasan singkat mengenai tujuan, fungsi, dan cara kerja dari sebuah program. Nah, di sini program ini dirancang untuk menghitung dan menampilkan semua permutasi dari string yang diinputkan oleh pengguna, serta menghitung jumlah total permutasi tersebut. Logika program dimulai dengan fungsi hitung panjang yang menggunakan pendekatan rekursif untuk menghitung panjang string dengan memeriksa setiap karakter hingga mencapai karakter 0. Nah, setelah panjang string diketahui, program kemudian memanggil fungsi permutasi yang juga menggunakan rekursif untuk menghasilkan permutasi. Fungsi ini bekerja dengan menukar karakter pada posisi tertentu dan memanggil dirinya sendiri untuk menghasilkan permutasi dari sisa string. Setiap kali permutasi yang valid ditemukan, atau ketika indeks kiri sama dengan indeks kanan, string ini akan ditampilkan dan jumlah permutasi yang dihasilkan dihitung. Fungsi tukar digunakan untuk menukar karakter dalam string yang memungkinkan variasi urutan karakter. Di dalam fungsi main, pengguna diminta untuk memasukkan string, dan setelah semua permutasi ditampilkan, program juga menampilkan jumlah total permutasi yang dihasilkan. Dengan demikian, program ini memberikan gambaran lengkap tentang semua kemungkinan urutan karakter dari string yang diberikan, sekaligus menghitung total permutasi yang ada. Nah, itu untuk logika dan deskripsi program. Selanjutnya kita ke bagian pseudocode-nya. Nah, di sini untuk pseudocode-nya itu merupakan deskripsi dari algoritma yang ditulis menggunakan bahasa yang menyerupai campuran antara bahasa pemrograman dan bahasa sehari-hari dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman logika program sebelum diterjemahkan ke dalam kode sebenarnya. Nah, di sini untuk pseudocode-nya itu yang pertama itu variabel. Di sini ada array 100 bertipe data integer, lalu begin. Di sini program meminta tampilkan pesan masukkan string lalu disimpan ke variabel input. Di sini panjang diisi dengan hitung panjang atau input, lalu tampilkan pesan permutasi dari string input, lalu total permutasi input 0 panjang min 1. Di sini tampilkan lagi pesan jumlah permutasi, lalu ending. Kemudian di sini oh iya, di sini ini merupakan pseudocode fungsi main. Nah, di sini ada juga jika kata array posisi sama dengan 0, maka permutasi diisi dengan posisi dan permutasi diisi dengan hitung panjang kata posisi plus 1. Lalu di sini tem diisi dengan kata array i, kata array i diisi dengan kata array j, dan kata array j diisi dengan tem. Lalu di sini jika kiri sama dengan kanan, maka tampilkan pesan kata.
dan permutasi diisi dengan 1. Lalu di sini permutasi diisi dengan 0. Di sini jumlah diisi dengan 0 dan jumlah plus sama dengan permutasi di mana kata kiri plus 1 dan kanan. Di sini untuk kita cek lagi, jika kiri plus 1 kurang dari sama dengan kanan, maka tukar eh, kata kiri dan kiri plus 1. Dan jumlah plus sama dengan permutasi itu kata kiri plus 1 dan kanan. Lalu tukar kata kiri, kiri plus 1. Nah, di sini jika kiri plus 2 kurang dari sama dengan kanan, maka tukar kata kiri, kiri plus 2 dan jumlah plus sama dengan permutasi kata kiri plus 1 kanan. Lalu di sini tukar kata kiri, kiri plus 2 and if. Dan permutasi diisi dengan jumlah. Nah, itu pengertian dan dan cara kerja dari pseudocode. Nah, selanjutnya kita ke bagian flowchart-nya. Nah, setelah itu kita ke bagian CPP-nya. Nah, di sini untuk CPP-nya itu sendiri sudah saya buat codingan di awal. Nah, di sini langsung saja saya jelaskan, di mana di sini ada input geostream yang di mana ini merupakan header dari pemrograman. Selanjutnya itu ada fungsi using name speech std, di mana ia merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Lalu di sini ada integer hitung pajak panjang bertipe data integer. Lalu di sini ada kata array ini bertipe data char dan posisi sama dengan 0 itu bertipe data integer. Nah, di sini jika kata array posisi sama dengan 0, maka return posisi. Dan di sini return hitung panjang itu kata posisi plus 1. Nah, selanjutnya itu di sini ada variabel tukar itu bertipe data void, lalu kata array bertipe data char dan variabel i dan j bertipe data integer. Nah, di sini ada uh, tem itu sama dengan kata array i, kata array i sama dengan kata array j, dan kata array j sama dengan tem. Nah, lalu di sini ada lagi, kita lanjut. Nah, di sini ada permutasi yang dimana kata array itu bertipe char dan kiri dan kanan bertipe data integer. Lalu di sini jika kiri sama dengan kanan, maka tampilkan ke layar kata. Lalu di sini return 1. Nah, kemudian di sini ada integer jumlah sama dengan 0, di mana jumlah plus sama dengan permutasi. Lalu di sini jika kiri plus 1 kurang dari sama dengan kanan, maka di sini tukar kata kiri, kiri plus 1, di mana jumlah plus sama dengan permutasi. Lalu di sini kita cek lagi jika kiri plus 2 kurang dari kanan, maka di sini tukar kata kiri, kiri plus 2. Dan jumlah plus sama dengan itu permutasi dan tukar. Lalu di sini kita menggunakan return jumlah. Nah, itu untuk pengertiannya. Di sini kita menggunakan fungsi main. Nah, di mana ini integer main ini merupakan di mana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini dibatasi dengan tanda kurung awal. Nah, ini tanda kurung awal. Nah, di mana di sini ada input array 100 itu bertipe data char. Lalu di sini program meminta memasukkan string atau tampilkan ke layar masukkan string. Lalu di sini kita simpan ke variabel input. Nah, lalu di sini
ada integer panjang itu diisi dengan hitung panjang atau input. Lalu program meminta kita eh, memasukkan permutasi dari string atau tampilkan pesan permutasi dari string itu atau input. Lalu di sini ada integer total di mana ini diisi dengan permutasi input 0 panjang dan min 1 yang di mana kita tampilkan ke layar itu jumlah permutasi atau total. Atau di sini program meminta kita masukkan jumlah permutasi. Nah, di sini yang terakhir ada tanda tutup kurung kurawal. Ini merupakan akhir dari pemrograman yang telah kita buat. Nah, eh, mohon maaf, ini akhir dari program inMind atau fungsi main. Nah, itu, setelah saya berikan kode yang seperti ini, langsung saja kita run. Nah, di sini program meminta kita untuk memasukkan string. Nah, kita ibaratkan kita masukkan huruf eh, X, Y, Z. Nah, di sini tadi kan program meminta kita untuk memasukkan string. Nah, di sini saya pilih string itu X, Y, dan Z. Nah, di mana permutasi dari string X, Y, Z itu ada X, Y, Z, X, Z, Y, X, Z, Y, Z, X, Z, Y, X, Z, X, Y. Nah, dan jumlah permutasinya itu ada 6. Nah, mungkin itu saja penjelasan lampiran soal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.